akses paling cepat menuju Tuhan. Siapa yang bisa benar-benar high class dalam keadaan apapun, sudah ngelundung saja kepada Allah itu otomatis sampai kepada Allah dengan sendirinya. Nah, sebelum sampai kepada high class, saya akan bicara dulu tentang backgroundnya high class ini. Karena high class ini ada di dalam materi segalanya terjadi dalam diam. Segalanya terjadi dalam diam merupakan rangkuman. Isinya kata-kata segalanya terjadi di dalam diam. Isinya adalah 8 kunci tafakur. 8 kunci tafakur. Kunci 1 diam. Kunci 2 sikap berserah diri. Kunci 3 nafas ilahi. Kunci 4 kun fayakun. Kunci 5 sang ada. Kunci 6 aku. Alhamdulillah. Kunci 7 diri semu. Kunci 8 mahkota. Kunci mahkota agama. Kunci agama syariat hakikat bertemu di Majma' al-Bahrain, pertemuan 2 lautan. Itu kunci mahkotanya 8 kunci tafakur. 8 kunci tafakur itu ada di dalam segalanya terjadi di dalam diam. Supaya kita ingat level 1, level 2 kemarin. Alam semesta ini diam. Seandainya alam semesta ini tidak diam, maka akan kacau, akan terjadi kekacauan. Jadi alam semesta ini diam. Terima kasih topinya dari Mang Cean. Malam-malam jadi topian. Alam semesta ini kalau misalnya tidak diam, kacau semuanya. Jadi di alam semesta ini semuanya terjadi dengan baik. Semuanya tertata dengan baik. Hukum-hukum alam ini bekerja dengan baik. Sistem-sistem yang ada di alam ini semuanya bekerja dengan baik. Itu karena semesta diam. Sama dengan sepeda motor yang lari. Kalau sepeda motor yang lari dengan kecepatan 150 km per jam, jangankan 150, 100 km per jam saja, kalau sepeda motornya tidak dalam keadaan diam, pasti kacau. Jadi motor yang lari dengan kecepatan 100 km per jam itu sesungguhnya dia lari dalam keadaan diam. Jadi diamnya itulah yang memungkinkan motor itu lari. Motor itu bergerak cepat karena diam. Semesta juga begitu. Seandainya semesta ini error, tidak diam, semesta ini goyang sedikit saja. Semesta ini goyang sedikit saja, matahari bisa terbit dari barat. Lautan airnya bisa naik ke daratan. Dan kita bisa morat-marit, terpental, tidak jelas. Semuanya ini terjadi dengan baik.
aman, nyaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena semesta ini diam. Temukan diamnya semesta di dalam dirimu. Diamnya semesta itu ada di dalam diri kita. Sama dengan diamnya motor yang lari tadi. Motor yang lari dengan kecepatan 100 km itu, kalau seandainya tidak lari dalam keadaan diam, kalau keluar dari diamnya, hancur itu motor. Tidak bisa lari. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi motor yang bisa lari dengan kencang itu karena diam. Setirnya diam di tempatnya, rodanya juga diam di asnya, supaya dia tetap bisa berputar di asnya itu. Kalau dia tidak diam di asnya, dia akan lepas dari asnya. Dia tidak bisa berputar, melarikan motor, tidak bisa, morat-marit. Semua baut-bautnya diam di situ, tangkinya diam, bannya diam, peleknya diam, rujinya itu apa, jari-jarinya, roda, semua diam. Diam di tempatnya masing-masing. Kabel-kabelnya diam di tempatnya masing-masing. Sesuai, semuanya tenang. Kalau sampai bautnya kocak, tidak tenang, tidak bisa diam motornya, pretel. Tahu pretel? Protol. Kalau tidak diam kan merotoli. Itu lepas semua, ambiar. Tidak ada motor bisa lari. Bahkan dihidupkan mesinnya tidak bisa nyala. Kalau protol semuanya. Semuanya itu, geraknya motor yang melaju dengan kecepatan 100 km itu Anda rasakan. Anda anteng duduk di atasnya walaupun kecepatan tinggi. Karena motornya memang anteng. Motornya diam, gak morat-marit. Kalau pikiran kita ini betul-betul diam, seperti diamnya motor, seperti diamnya semesta, gak morat-marit. Pikiran kita diam, tenang. Maka pikiran kita berpikir dengan baik, tidak kacau. Jadi yang membuat kita ini kacau, gelisah, cemas, khawatir, itu karena pikiran kita tidak diam. Kita tidak berpikir dengan jernih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diri kita kalau diam, semuanya berjalan dengan baik. Metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik. Perasaan kita duduk dengan baik, merasakan yang nyata. Tidak terbayang oleh ilusi. Kita tenang. Jadi diamnya orang tafakur itu dibarengi dengan diamnya alam semesta yang diam. Jadi tafakur kunci pertama itu diam. Karena diam itu berserah diri. Seluruh alam ini berserah diri. Diri kita ini berserah diri. Seluruh alam ini berserah diri, manut, mengikuti komandonya Tuhan. Jadi di dalam diam itu tubuh kita berserah diri, hati kita berserah diri, pikiran kita berserah diri, mengikuti komandonya Sang Ada. Jadi kita luruh, tunduk, taslim, Islam. Kunci 2, sikap berserah diri. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah
Rabbil alamin. Rodanya muter di dalam diamnya roda di as. Kalau rodanya itu keluar dari as tidak bisa diam. Tidak bisa muter rodanya. Muternya roda itu justru karena diam. Jadi semuanya terjadi di dalam diam. Piston atau setang yang ada di dalam mesin itu bisa bergerak juga karena diam. Rasakan. Nah, ini tidak bisa, kalau hanya Anda pikirkan tidak Anda rasakan, tidak akan ketemu. Kalau Anda tahu bahwa Anda bisa bernafas itu, aliran darah mengalir, Allahu Akbar, semuanya ini terjadi di dalam diamnya semesta. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan tafakur kita tahu, oh iya benar, ternyata semesta diam. Karena sesungguhnya keberadaan ini kosong. Segala keberadaan ini kosong. Kunci 5 sang ada. Kosong. Kosong itu diam. Jadi kalau kita tafakur, kita ini kembali murni. Dengan diam, berserah diri, nafas ilahi, kun fayakun. Menyadari sang ada, bahwa sang ada adalah aku, kunci 6. Bahwa semua yang kita akui adalah diri semu semata, hanya semu belaka, kunci 7. Di sini kita temu yang namanya ikhlas, kunci 8 agama. Pokok dari semua peribadatan agama itu adalah ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sholat harus ikhlas. Kita wudhu harus ikhlas. Kita live ini harus ikhlas. Karena live ini ibadah. Alhamdulillah. Kita puasa harus ikhlas. Kita bekerja harus ikhlas. Istri melayani suami harus ikhlas. Suami menafkahi istri harus ikhlas. Ikhlas itu adalah rohnya ibadah. Ibadah apa saja yang tidak ikhlas, ibadah yang tidak ikhlas itu ibadah yang tidak ada rohnya, ibadah yang mati, ibadah yang kosong. Jadi kalau kita sholat kita nggak ikhlas, sholat kita tuh sebenarnya mati. Wudhu kita, kalau kita berwudhu dan kita berwudhu tidak ikhlas, wudhu kita itu kosong, mati. Tidak ada apa-apanya, hanya ada kerangkanya saja. Isinya tidak ada, karena rohnya tidak ada. Roh itu kan isi. Jadi ikhlas itu rohnya segala amal ibadah. Nah, sedangkan hidup ini, hidup kita di dunia ini sekarang ini,
Yang malam ini sedang tiktokan ini loh, yang tadi bekerja, yang tadi menyapu, yang besok bangun pagi terus berangkat bekerja lagi. Semua yang kita jalani setiap hari itu ibadah. Semua ibadah, menjalankan takdirnya Allah itu ibadah. Jadi hidup ini total isinya ibadah. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi kita menjalani takdirnya Allah ini, kita mengalami perjalanan di dalam takdirnya Allah. Diperjalankan Allah ini ibadah semuanya. Alhamdulillah. Jadi ada ibadah ngising, ada ibadah cawi, ada ibadah makan. Kan semuanya ada doanya. Kalau mau BAB ada doanya, ya tak? Mau kencing ada doanya. Semua ada doanya karena memang semuanya ibadah. Mau bekerja ada doanya. Mau hubungan suami istri ada ibadahnya. Semua yang kita jalankan itu ibadah semua. Menjalani roda kehidupan ini adalah ibadah, karena ini menjalani takdirnya Allah. Siapa yang ridho terhadap takdirnya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah. Jadi ridhonya Allah ada di dalam takdir. Sedangkan setiap nafas kita ini takdirnya Allah. Setiap kedipan mata kita takdirnya Allah. Setiap gerak kita ini takdirnya Allah. Diam kita pun takdirnya Allah. Jadi 24 jam sehari semalam itu semuanya ibadah. Apakah kita ridho terhadap takdir itu? Nah, di situ kalau kita ridho, kita dapat ridhonya Allah. Jadi hidup ini ibadah semuanya. Sekedar gerak ini, sekedar kedip ini sudah ibadah. Allahu Akbar, Allah. Kedip ini menjalankan takdirnya Allah. Kita ditakdir kedip, ditakdir bernafas, ditakdir duduk, ditakdir berdiri. Di sini ada perintah kita untuk ridho. Alhamdulillah. Jadi hidup ini ibadah, sholat kita ibadah, puasa kita ibadah. Semuanya ibadah, dan intinya ibadah adalah ikhlas. Karena ikhlas itu rohnya ibadah. Kalau kita beribadah tidak ikhlas, ibadah kita itu seperti mayat mati. Nggak ada rohnya, nggak ada apa-apanya. Ibadah yang tidak ikhlas itu nggak ada apa-apanya. Ini secara hakikat nggak ada apa-apanya. Jadi nilainya ibadah itu ada di dalam keikhlasannya. Sekali lagi, jangan sampai lupa materi ini hubungannya segalanya terjadi di dalam diam. Masih ingat tadi itu ya, bahwa semesta ini diam sehingga segalanya terjadi dengan baik. Dan ketika tafakur kita diam, dan segalanya kita saksikan terjadi di dalam diam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ikhlas itu apa? Ikhlas itu bahasa Arab berasal dari kata kholaso, yang artinya kosong, mengosongkan, untuk membersihkan. Jadi ikhlas itu artinya bersih, artinya kosong.
Ikhlas artinya murni. Jadi ikhlas itu hampa. Allahu Akbar. Ikhlas itu kosong. Ikhlas itu mengosongkan, memurnikan, membersihkan. Kalau sudah kosong, apakah kosong itu berjoget-joget? Apakah kosong itu bergoyang-goyang? Bukankah kosong itu diam? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ikhlas itu diam. Ikhlas itu kosong. Sifatnya kosong itu diam. Kosong itu hampa. Kosong itu murni. Kosong itu bersih. Bersih, murni, kosong itu nggak ada apa-apanya. Diam aja. Allahu Akbar. Jadi siapa yang pernah mengalami kosong tahu kalau kosong itu diam. Lempeng, meneng, anteng, gayeng. Kosong. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas berasal dari kata kholaso yang artinya mengosongkan. Itu yang nyatanya kita alami, rasanya kita alami, wujudnya kosong itu kita alami ketika kita diam. Jadi rasanya ikhlas itu terasa. Wujudnya ikhlas dapat kita sadari dengan nyata, jelas. Yaitu saat diam. Jadi diam itulah sebenarnya ikhlas. Karena ketika diam kita mati. Mati itu kosong. Hampa. Kita fana. Karena yang disebut ikhlas itu murni. Murni Allah. Kita tidak ada. Yang kita rasakan hanya kosong. Di dalam rasa kosong itulah satu-satunya kehadiran adalah Allah. Murni Allah. Itulah ikhlas. Jadi ketemu diam kita merasakan ikhlas. Ketemu kosong kita merasakan ikhlas. Ketemu fana kita merasakan ikhlas. Kita menyadari ikhlas. Siapa yang menyadari ikhlas? Siapa yang tahu ikhlas? Siapa yang menyaksikan ikhlas? Yang tahu ikhlas Tuhan sendiri. Allahu Akbar. Tidak ada yang tahu ikhlas itu. Malaikat tidak tahu. Ikhlas itu malaikat nggak ngerti. Jadi di wilayah kosong, di wilayah diam, di wilayah ikhlas, malaikat tidak tahu. Malaikat saja tidak tahu, apalagi setan. Oleh sebab itu orang yang ikhlas tidak bisa digoda setan. Jadi semua orang masih bisa digoda oleh setan, masih bisa dikerjain sama setan, jin, kecuali orang yang ikhlas. Karena ikhlas itu setan, jin, malaikat sudah tidak bisa mengetahui. Sampai-sampai kita sendiri juga tidak tahu ikhlas itu. Karena kalau sudah ikhlas kita tidak ada. Karena ikhlas itu murni Allah. Yang ada hanya kosong. Jadi ikhlas itu kita tidak tahu.
Jadi diam yang sebenarnya diam itu adalah fana. Diri kita tidak ada, yang ada Allah. Itulah diam. Maka segalanya terjadi di dalam diam, segalanya terjadi dengan sendirinya oleh Allah sendiri di alam ini. Jadi sekarang ini kita menyaksikan Allah, dan kita menyaksikan segalanya terjadi oleh Allah sendiri. Gambar yang ada di HP ini, udara yang kita hirup, suara yang kita dengarkan, semuanya ini ada di dalam diam, ada di dalam kosong. Semuanya ini Allahu Akbar, Allah sendiri. Semuanya ini kita alami ketika diam. Ketika diam kita tidak ada, yang ada Allah. Itulah yang sebenarnya diam. Dan itulah high class. Itulah ikhlas. High class ini benar-benar bukan kelas sembarangan. Jadi ikhlas itu dalam bahasanya, dalam dada ini disebut high class, kelas tinggi. Jadi orang-orang yang mengikuti bimbingan tafakur di Sang Ada Tafakur Club ini sudah high class. Karena yang dilakukan adalah diam. Diam itu kosong, mengosongkan, memurnikan, itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas ini high class, kelas tinggi. Bukan kelas sembarangan. Malaikat sudah tidak mencatat lagi ketika kita tafakur, itu tidak dicatat. Malaikat nggak tahu. Karena ini wilayah Sidratul Muntaha. Wilayah Sidratul Muntaha. Malaikat tidak ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disinilah, di Sidratul Muntaha inilah letaknya high class itu, letaknya ikhlas itu. Dan ketika sampai di sini, Rasulullah sendiri diperintah diam. Qif ya Muhammad, diam Muhammad. Rabbuka yusolla. Jadi diam itulah puncaknya. Diam itulah suasana Sidratul Muntaha. Inilah area high class, area ikhlas. Jin setan gak doyan, malaikat gak ngerti. Kita sendiri juga tidak tahu, karena sampai di sini kita diam, mati, kosong, fana. Kita mencapai sejati. Sejatinya kita kosong, sejatinya kita fana, sejatinya kita tidak ada. Jadi diam itu kita mencapai diri sejati. Diri sejati kita adalah diam itu. Tidak ada, kosong, ikhlas. Ini wilayah high class. Jadi di sini sudah nggak ada hitung-hitungan. Ini amal baik, ini amal buruk. Ini paham, ini tidak paham. Ini baru, ini lama. Ini guru, ini murid. Tidak ada lagi guru, tidak ada murid. Ini wilayah kosong. Wilayah high class ini wilayah kosong. Inilah wilayahnya Sang Ada Tafakur Club. Jadi Sang Ada Tafakur Club ini adalah klub high class. Ini adalah wilayah puncak. Di atas langit ketujuh.
Jadi sudah nggak langit-langitan lagi. Sudah di atasnya langit. Kalau masih di langit-langit masih ada malaikat. Ini sudah tidak berlangit-langit lagi. Disitulah wilayah ikhlas itu. Oleh sebab itu ikhlas itu nggak ada yang tahu. Karena ikhlas itu murni Allah. Kalau sudah murni Allah, lainnya Allah tidak ada. Dan itulah yang terjadi setiap hari di dalam hidup kita ini. Ini bukan omongan menceritakan nanti. Bukan omongan menceritakan nanti ini. Ini bukan omongan menceritakan kapan-kapan atau dongeng, bukan. Ini menceritakan kenyataan bahwa saat ini yang ada ini Allah semua. Kita tidak ada. Kalau kita bisa merasakan ini Allah semua, kita hilang. Allahu Akbar, yang ada Allah. Nah ini, jadi sejak kemarin yang kita alami sudah ini. Besok ya ini. Kemarin yang ada Allah, sekarang yang ada Allah, nanti yang ada tetap hanya Allah. Kita yang merasa ada ini sebenarnya hanya mengada-ada saja. Jadi kita ini hanya mengada-ada saja. Katanya, aku punya pikiran. Kapan kamu kok punya pikiran? Kapan kamu membuat pikiran? Aku kan punya perasaan. Kapan kamu punya perasaan itu? Kapan kamu masang perasaan? Bagaimana kamu menciptakan perasaan? Kamu buat dari apa perasaanmu? Aku kan punya tangan. Kapan kamu itu membuat tangan itu, kapan? Atau pesan tangan ke pabrik tangan. Kan nggak ada pabrik tangan. Aku kan punya hati. Dari mana kamu punya hati? Jadi kita ini ndak ada, benar-benar ndak ada. Kepala ini Allah, punyanya Allah, ciptaannya Allah, diadakan oleh Allah, menjadi wujud tajalinya Allah. Punggung kita, kaki kita, semuanya ini kapan kita membuat? Sejak kapan kita ini ada? Sejak dulu ini ya Allah. Sejak dulu ini Allah, bukan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sampai kita ini disuruh banyak-banyak zikir, banyak-banyak membaca la ilaha illallah, supaya kita sadar tidak ada yang wujud kecuali Allah. Supaya kita sadar, disuruh baca yang banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada kita, yang ada Allah. Subhanallah. Di segalanya ini subhanallah. Di segalanya ini Allahu Akbar. Di segalanya ini alhamdulillah. Allah semua. Suara ini, apa ini suara saya? Kalau saya mengakui ini suara saya, najis saya. Kalau saya mengakui ini suara saya, musyrik saya.
Kalau omongan ini saya mengakui ini omongan saya, na'udzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Dosa besar saya. Syirik itu kan dosa besar. Yang punya omongan itu Tuhan. Yang punya segalanya ini Tuhan. Lalu kita mengakui kita yang punya. Kita menduai Tuhan. Atau kita nyerobot punyanya Tuhan. Allahu Akbar. Allah. Kita ndak ada. Yang ketawa ini kalau kita akui kita, Allahu Akbar, najis kita ini. Ini batal. Allahu Akbar. Rasakan ini semuanya diam. Segalanya terjadi di dalam kosong, di dalam diam. Segalanya terjadi oleh Allah sendiri. Ini Allah semua. Semua ini Allah. Allah semua ini. Tidak ada. Yang ada hanya Allah. Alhamdulillah. Karena semuanya ini lahir dari Allah. Datang dari Allah. Terwujud dari wujudnya Allah. Tercipta dari kehendaknya Allah. Terekspos dari kehadiran Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini high class. High class itu bahasa Inggris, artinya kelas tinggi. Kelas tinggi itu high class. High class itu sebenarnya ya ikhlas. Ikhlas itu tadi. Tidak ada yang tahu Tuhan sendiri. Karena murni Tuhan. Ikhlas itu murni Tuhan. Dan semua ibadah harus ikhlas. Ibadah yang tidak ikhlas seperti gerak, seperti kerangka tanpa roh. Tidak ada rohnya. Mati yang tidak ikhlas. Semua ibadah yang tidak ikhlas itu ibadah yang tidak ada rohnya. Karena rohnya ibadah adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya murni Allah. Karena ikhlas berasal dari kata kholaso, yang artinya kosong, mengosongkan, membersihkan, memurnikan. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat ikhlas. Ayat kul huwallahu ahad, surat kul huwallahu ahad, yang isinya hanya Allah, surat ikhlas. Jadi surat yang isinya hanya Allah disebut surat ikhlas. Kalimat la ilaha illallah yang adanya Allah disebut kalimatul ikhlas. Jadi ikhlas itu murni Tuhan. Kalau murni Tuhan, aku tidak ada. Yang ada aku Allah. Kunci 6. 8 kunci tafakur, kunci 6. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan, saya sudah sampaikan, kalau ingin akses tercepat sampai kepada Allah, akses tercepatnya sampai kepada Allah adalah ikhlas dalam segala keadaan. Itu sudah.
liqailah, tercepat sampai kepada Allah yang paling cepat adalah ikhlas dalam segala keadaan. Apakah keadaan Anda sekarang sudah ikhlas? Saya kok ngantuk ya Pak, ingin ikut live ini, tapi saya kok ngantuk banget. Anda ngantuk lalu Anda rewel, itu sudah tidak ikhlas. Karena Anda tidak sadari bahwa sebenarnya ngantuk itu ciptaannya Allah. Ngantuk itu kehadirannya Allah. Ngantuk realitasnya Allah. Anda mengeluh, Pak, saya sudah latihan tafakur, tiap malam saya sudah meditasi, saya sudah zikir, saya sudah membaca istighfar 1000, tapi kok saya belum sampai kepada Allah. Nah, itu tidak ikhlas, itu apa? Tandanya tidak ikhlas kan? Anda masih menghitung, saya setiap hari tafakur, Anda menghitung, itu berarti tidak ikhlas. Allahu Akbar. Anda menghitung, Anda masih mengakui saya istighfar, saya sholat, saya tafakur. Anda masih mengakui kalau itu yang berbuat Anda, berarti itu belum ikhlas. Karena masih diakui. Yang sudah ikhlas itu sudah bersih, murni Allah, kita tidak ada. Jadi kita sudah tidak mengakui kalau kita tafakur. Kita tidak mengakui kalau kita sholat. Kita tidak mengakui lagi kalau kita ibadah, sudah tidak. Wong kita tidak ada. Ikhlas itu kita tidak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi sebabnya ini, kenapa kita belum sampai kepada Tuhan itu, sebenarnya penghalangnya adalah kita di dalam segala keadaan tidak ikhlas. Digigit nyamuk saja tidak ikhlas. Kepinginnya tidak hujan karena mau jualan, lalu hujan turun, tidak ikhlas menerima keadaan. Lu tiba angel ya ikhlas iki. Lu tiba angel ikhlas iki. Tiba aku ngaku tafakur itu berarti aku gurung ikhlas. Ya iyalah, kita ngaku sholat itu gurung ikhlas kita. Alhamdulillah. Kita ngaku nyumbang, kita ngaku sedekah, kita ngaku menafkahi anak, menafkahi istri. Nah, itu mengaku kita bekerja, mengaku aku bekerja siang malam, aku bekerja masuk jam 11 malam. Bekerja yang begitu itu bekerja yang belum ikhlas, karena masih diakui. Biaya pendaftaran tidak ikhlas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, kok malah dalam? High class, high class. High class. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini memang materi pendalaman bimbingan tafakur level 3. Pendalaman level 3 untuk satu materi, segalanya terjadi dalam diam. Jadi benar-benar diamnya orang yang bertafakur itulah ikhlas. Bukan aku tapi Tuhan. Jadi ketika kita diam itu kita tidak ada.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya dulu itu bingung. Guru saya itu bilang begini, kalau mau ketemu Tuhan supaya cepat sampai kepada Allah, katanya guru itu, ada jalannya. Itu sudah malam. Jadi saya nunggoni sampai dari sore sampai malam. Begitu sudah malam banget, itu saya nunggoni sampai sore. Beliau mengucapkan itu di gubuknya, di gubuk dari bambu. Saya nunggoni beliau itu. Malam tengah ketika begitu sepi, beliau mengucapkan, kalau mau ketemu Allah cepat, ada jalannya. Jalannya itu adalah ikhlas dalam segala hal. Dalam segala hal. Dalam segala hal itu, dalam segala keadaan. Keadaan apa saja, dalam hal apa saja, Allah semua. Ikhlas. Jadi kalau sudah ikhlas, sudah tidak kepingin ketemu Allah. Lo kepingin ketemu Allah itu tandanya masih belum ikhlas loh. Wong sudah ketemu kok kepingin ketemu. Kalau sudah ketemu kan nggak perlu kepingin ketemu. Nggak usah kepingin, diam saja. Diam saja. Biarlah Allah sendiri yang ada. Diam saja. Biarlah Allah sendiri yang ada. Biarlah Allah sendiri yang wujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarlah Allah sendiri yang nyata. Diam saja. Biarlah Allah sendiri yang berbicara. Biarlah Allah sendiri yang bergerak. Biarlah Allah sendiri yang mendengarkan. Biarlah Allah sendiri yang mengetahui. Biarlah Allah sendiri yang menginginkan. Diam saja. Biarlah Allah sendiri semuanya. Diam saja. Biarlah Allah sendiri semuanya. Allahu Akbar. Lianto tolong dicatat, Lianto. Diam saja. Diam saja. Biarlah Allah sendiri semuanya. Tulis itu, Lianto, tolong dicatat. Diam saja. Biarlah Allah sendiri semuanya. Itu catatannya, kesimpulannya. Diam saja, biar Allah sendiri semuanya. Biar yang bernafas Allah sendiri. Biar yang berbicara Allah sendiri. Biar yang bergerak Allah sendiri. Diam saja, biar Allah sendiri semuanya. Diam saja, biar Allah sendiri yang ada. Biar Allah sendiri yang wujud. Diam saja. Biar Allah sendiri yang nyata. Diam saja, biar Allah sendiri yang berpikir. Diam saja, biar Allah sendiri yang merasa. Diam saja, biar Allah sendiri yang mengetahui. Diam saja, biar Allah sendiri semuanya. Terima kasih Bu Yuli sudah mencatat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti disematkan ya Bu Yuli. Nanti disematkan di grup WA. Diam saja, biarlah Allah sendiri semuanya. High class ya, ini high class. Maklum, mohon maklum kalau sudah begini, mohon maklum. Yang belum bisa memaklumi, mohon maklum. Karena ini high class. Sudah tidak butuh pengakuan orang. Tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk. Di sini tidak ada dualitas. Di high class ini sudah tidak ada dualitas. Tidak ada malaikat, tidak ada siapapun, tidak ada apa-apa, yang ada Allah. Benar-benar high class. Sang ada tafakur club itu high class.
Diam saja, biar Allah sendiri semuanya. Allahu Akbar. Jadi diam saja, biar Allah sendiri semuanya. Itu biarlah Allah sendiri yang melihat ini. Biarlah Allah sendiri yang mendengarkan ini. Biarlah Allah sendiri yang bergerak ini. Biarlah Allah sendiri yang bernafas ini. Diam saja. Jadi keberadaan kita, keberadaan semu kita matikan dengan diam itu. Diam saja, biarlah Allah sendiri semuanya. Ini diri semu benar-benar ditaklukkan, didiamkan. Diam saja, biarlah Allah sendiri semuanya. Diam saja, biar Allah sendiri semuanya. Bismillah.